saat ajalku. Salib itu ku rangkum dan mahkota telah milikku. Salib itu ku
Selamat pagi dan shalom. Ada sukacita? Luar biasa sukacita yang Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan kita. Karena sampai hari ini kita tetap bersama-sama merasakan bahwa nafas kehidupan masih tetap Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan PKJ nomor 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Salam bagimu juga.
menjalani kehidupan beriman yang Tuhan izinkan kita lalui sampai detik ini. Mari dengan penuh kesungguhan datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan keterbatasan kita. Dalam bentuk kidung pujian, meski tak layak diriku, kita akan lakukan dari hati kita yang sangat dalam. Tuhan mengenal dan melihat hati Bapak Ibu yang dengan sungguh datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Berita anugerah nyata kepada kita semua dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, yang kasih sayang yang ajaib. Aku kau karunia serta memuji rahmat-Nya. Jikalau orang lain bertanya, di mana
petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Amin. Mari kita meresponi pembacaan Mazmur dengan menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di ruang ibadah maupun kita yang bersama-sama di ruang virtual, kita akan bersama membaca dan dibaca oleh firman Tuhan, 3 bagian pembacaan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12, 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24, dan Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghadap Tuhan saat ini dalam ibadah minggu bersama dengan jemaat, baik kami yang ada di ruang ibadah, ruang gereja maupun di ruang virtual. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam rasa syukur atas semua kasih dan pertolongan-Mu, saat ini kami bersama-sama rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami sungguh terbatas. Oleh karena itu kami mohon urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami dibaca dan kami akan diutus menjadi pelaku firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, agar setiap kami yang membaca dan mendengar akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayapas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan
keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia oleh kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan gembala upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan
menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita yang ada berjumpa di ruang ibadah, ruang gereja saat ini maupun di ruang virtual, kalau ada yang bertanya bagi Bapak Ibu, berasal dari mana? Ya, akan ada yang menjawab, Ibu Pendeta, saya dari Tanah Toraja, saya dari Toraja Utara. Matajang le. Ada juga yang akan mengatakan saya dari Makassar, dari Jemaat Rama. Tapi kalau ada yang lebih jauh bertanya dari mana asalnya, kemudian Bapak Ibu mengatakan saya dari kebenaran. Mungkin ada yang mengatakan, oh nah, nyambung siarakah? Nyambung siarakah? Itu pertanyaanku. Kok saya dari kebenaran? Kebenaran seperti apa? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini dari keempat bagian pembacaan, baik Mazmur, baik dari Kisah Rasul 1 Yohanes dan juga Injil Yohanes. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema kebenaran yang dikehendaki. Kebenaran yang dikehendaki. Kalau pertanyaan bagi Bapak Ibu dan kita semua, dari mana? Dari kebenaran. Apa artinya atau apa maksudnya penulis kitab 1 Yohanes pasal 3 di sini? Mengatakan kepada saya dan kepada Bapak Ibu, mengingatkan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ayat 19 1 Yohanes pasal 3. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kalau berbicara soal kebenaran, dalam bahasa Yunani, disanga aletheia. Aletheia, kebenaran. Artinya menunjuk kepada kejujuran, kebenaran, apa adanya, jujur, tulus, aletheia. Mengapa ada latar belakang ketika penulis mengungkapkan kepada kita, bahkan kepada jemaat yang ada saat itu dalam pembacaan kita, dilatar belakangi oleh kondisi yang ada yang saling membenci satu dengan yang lain, tidak mampu saling mengampuni. Bahkan ya bisa saja kondisi yang ada, 1 Yohanes mau mengatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, untuk mencapai hal itu, pertanyaan bagi kita semua yang ada saat ini, yang mengontrol
diri kita, kondisi keberadaan kita yang sangat jujur itu apa? Hati kita, Bapak Ibu. Dikatakan dalam pembacaan ini, mari kita bersama-sama dengan demikian ketahuilah bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kalau berbicara soal hati, ya minggu kemarin kami di PWGT membahas tentang hati yang mendua. Hati yang biasa mengatakan bahwa hati yang mendua itu seperti apa? Mengatakan maaf patongan langan puang matua, tetapi juga masih ada ringkik-ringkik kale, patongan yang lain. Mengatakan bahwa saya ini dari kebenaran. Saya percaya kepada Yesus, tetapi rupanya ketika pergumulan tantangan datang, ona male pa maape paresa lako dukun-dukun. Yaitu yang kami bahas di PWGT minggu yang lalu. Nah, kalau hari ini kita bersama-sama mau melihat ada apa dengan hati kita. Isi hati manusia siapa yang tahu? Dalamnya ya laut saya bisa menduga. Tapi dalam hati Bapak Ibu ini siapa yang tahu? Hanya Bapak Ibu yang mengenalnya dan Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan kalau mungkin saya dan Bapak Ibu telah melakukan hal yang salah? Kumua menenangkan ama apa kena. Baru-baru saja saya mengatakan kepada istri saya pulang potong rambut, dia mengatakan, "Pa, bagus enggak?" Saya katakan, "Yo, melong. Sabak, nanti tidak disajikan kopi atau teh ku di panasuan. Bisa raka susito, Bapak Ibu? Tak isiale. Tetap masak Ibu di rumah, sekalipun kadang kita mungkin mengatakan yang jujur. Ya biasa kita mengatakan sebetulnya terlalu pendek atau kurang bagus. Tapi biasanya bapak-bapak tidak mau jujur kepada istrinya. Karena nanti tidak ada kopi atau ini. Nah, aletheia, kejujuran, kebenaran yang dimaksud di sini adalah kita akan melihat bahwa kondisi hati yang tulus. Aletheia no tipu-tipu. Aletheia jujur, kebenaran apa adanya, mengatakan jujur ketika ada yang salah dikuasalah, ketika ada yang bengkok kita mengatakan bengkok, ketika ada yang salah benar-benar kita mengatakan ko tang mengkilala komi. Jujur si pakilala. Tidak ada basa-basi dalam hal ini. Oleh karena itu selanjutnya, ketika kita jujur di hadapan Tuhan, 1 Yohanes mengatakan, kalau jika kita dituduh olehnya, Allah lebih besar dari hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Mungkin kita tidak jujur di hadapan manusia. Mungkin kita tidak jujur di hadapan orang tua kita, di hadapan suami, istri. Tetapi hati kita menuduh kita. Maaf kena kok. Hati kita lebih menuduh kita. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kepada siapa kita datang memohon pengampunan? Hanya kepada Tuhan. Tuhan lebih berkuasa, Dia memahami, Dia mengetahui. Yang penting adalah ketika kita tadi datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dalam akta liturgis, Bapak Ibu setiap minggu, setiap saat, ketika kita datang dengan jujur di hadapan Tuhan, kita mengatakan kita adalah orang yang terbatas.
Orang yang mungkin kita egois, mementingkan diri kita sendiri. Kita mengatakan saya mengasihimu, tetapi justru kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Natandai buang matua. Tuhan mengenal, Tuhan melihat. Oleh karena itu, kalau hati ini sudah mulai menghakimi kita, mari datang, itu alarm bagi kita semua. Mari dengan penuh kejujuran bertelut di hadapan Tuhan memohon pengampunan. Supaya apa, Bapak Ibu? Ayat selanjutnya, saudara-saudaraku kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ya namang kami selesai dengan diri kita, selesai dengan Tuhan, maka kita mempunyai keberanian datang mendekat. Ya, ini diungkapkan kepada jemaat, tapi juga datang kepada saya dan Bapak Ibu saat ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diajak bersama-sama melihat bahwa ada apa dengan hati kita. Kalau jujur Bapak Ibu, ada ungkapan yang mengatakan, ya, bagaimana menjahit atau bagaimana mereparasi, memperbaiki hati ini di hadapan Tuhan. Ada yang namanya bengkel hati. Tangnya mana bengkel liturgi atau bengkel yang lain. Bengkel hati. Mbak Susito. Seperti apa bengkel hati? Pembacaan kita pada saat ini mengajak saya dan Bapak Ibu dalam ketidakmampuan kita, dalam segala keterbatasan kita, kejujuran kita datang di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang akan memperbaiki, akan mereparasi hati kita di hadapannya. Apa kuncinya? Selanjutnya pembacaan kita mengatakan, kalau kita sudah jujur datang kepada Tuhan, hati ini sudah berdamai dengan diri kita, tak emo kekhawatiran, tak emo ketakutan, kekhawatiran dalam hal kekhawatiran yang berlebihan, karena natuntut bangki penanta. Biasa dalam konteks kita, kalau kita berbohong, ya Bapak Ibu, mudah-mudahan jarang di antara kita yang berbohong ya, tapi ini ungkapan mengatakan, kalau kita tidak jujur, ya motonina, alarm hati itu selalu mengingatkan. Dan dalam keterbatasan itu segera berbalik dan datang memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, mari kita bebaskan atau dalam reparasi hati kita, bagaimana bengkel hati ini diperbaiki oleh Tuhan, dibebaskan dari segala tuduhan, kita datang kepada Tuhan. Rampoki lako puang matua. Kita datang dengan penuh kejujuran. Allah adalah Allah yang besar. Allah menerima hati kita, Allah menerima kita apa adanya ketika kita datang berseru kepadanya. Pembacaan kita ketika Petrus dan Yohanes datang dan jujur memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dituduh, dibenci, tak enak diporai. Tapi dia mengatakan bukan dari kami kuasa itu, tetapi dari Dia, dari Allah yang telah bangkit di dalam Yesus Kristus yang memberi kuasa itu kepada kami. Memberi keberanian memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi kaitannya ketika hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan, hubungan kita mampu berdamai dengan hati kita, berdamai dengan diri kita. Hubungan kita dengan sesama selesai, mampu saling menerima, saling melayani. Hubungan kita dengan Tuhan selesai. Mari kita melanjutkan, kita akan melihat apa saja yang kamu minta, ayat 22. Iya, apa saja yang kamu minta kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya yang sudah, dan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan hati kita? Jujur di hadapan Tuhan. Kalau selama ini ada yang melukai, kalau selama ini ada yang membuat hati ini tercabik-cabik, hanya Tuhan melalui Roh Kudus ada bengkel hati. Datang dengan penuh kejujuran, memohon ketenangan. Kemudian Allah lebih besar dari semua pergumulan Bapak Ibu. Kalau kita saat ini masih duduk dengan protap kesehatan, hanya saya yang diizinkan boleh buka masker. Tapi kita bersama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan, bukan berarti kita takut, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dengan menjaga diri kita, menjaga orang yang ada di sekitar kita, jujur, hati kita itu tenang. Bagaimana kita mempercayakan itu kepada Tuhan? Dan kalau kita selesai dengan diri kita dan Tuhan, kita punya keberanian memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Kita bukan gembala upahan, kata Injil Yohanes. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik mengenal dombanya. Gembala yang baik memberi dirinya, berkorban untuk anaknya. Gembala yang baik memberi habis tuntas, dosa kita ditebus. Kemudian respon dari saya dan Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, apa responta? Ketika kita diajak bersama-sama melihat bahwa tema perenungan kita kebenaran yang dikehendaki, aletheia, kebenaran, saya berasal dari kebenaran. Contohnya sifat-sifatnya, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sifatnya seperti apa yang nampak? Mampu mengampuni saudaranya, mampu menerima. Ya naden si tamu mungkin ya, pernah kita berselisih apakah itu dengan saudara kita, keluarga kita. Sekarang kan kita pakai masker. Si tamu kidiko, hai apa kabar? Kante na tiro, mulut kita tidak dilihat ya, karena pakai masker. Tapi mungkin timberu bangki, mengerti rupami kata? Mengerti ya bahasa timberu? Atau mungkin kita mengatakan, tapi sementara kita menutup masker, sebetulnya bukan aletheia itu Bapak Ibu, tahan dan jujur. Mungkin hanya, ya mari kalau memang kita mau memaafkan, kita mau mengatakan hai apa kabar, itu tulus dari hati kita, mata Bapak Ibu yang akan menjelaskan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lanjutkan. Yesus mengatakan kebenaran yang dikehendaki, hidup jujur di hadapan Tuhan, hati kita dikontrol oleh Roh Kudus, sehingga saya selalu mengatakan kita merdeka. Merdeka ki ike, mampu ki saling menerima antara suami dan istri, tak ada den si bokorambang le, mampu saling mengampuni. Kalau mungkin satu hari biasa saja kita jengkel, tetapi mari jujur mengatakan sorry ya. Atau bapak-bapak juga mengatakan kepada istri, maaf ya ma, jangan mengatakan pemuda Toraja atau bapak-bapak Toraja maksud selalu minta maaf di depan istrinya. Mari kita berlatih asertif. Kita jujur ketika kita yang salah, katakan kepada istri saya, istri kita maafkan ya. Begitupun istri ketika kita salah, mari kita minta maaf kepada suami. Masing-masing ada yang duduk dengan suami istri saat ini. Mari jujur melihat, jujur menerima, dan keyakinan kita di hadapan Allah adalah kebenaran yang dikehendaki. Ketika kita jujur dengan diri kita, jujur di hadapan Tuhan, dan kita diutus memberitakan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Selamat menikmati berkat Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus diutus menjadi orang-orang yang berasal dari kebenaran, berasal dari aletheia dalam kehidupan kita. Sehingga di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mendengarkan sepuluh hukum Saya mengajak kita bersama-sama dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, mendengarkan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mau dibimbing oleh Tuhan dan yang
Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita atas segala berkat yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Nats persembahan kita dari Mazmur pasal 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Nyanyian rohani 132. Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di dunia, berlimpahan anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak lain, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berdagang, bahagia sejahtera yang Kau beri. Tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan formulir perjamuan kudus untuk anak kita yang akan disidi 23 orang dan 1 orang akan dibaptis dewasa. Jadi 24 yang akan menerima peneguhan sidi pada Minggu 2 Mei. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan khusus untuk anak-anak kita peneguhan sidi yang akan dilayankan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan anak-anak kita akan menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaannya. Berdasarkan titah itu juga, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 ditujukan kepada semua orang yang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kita kepadanya dan mengharapkan kelepasan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Yesus Kristus. Dan ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudaraku yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak memakan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendukung biarlah anak-anak kita yang akan diteguhkan dalam sidi dan dibaptis dewasa Tuhan yang menolong mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih untuk semua kasih dan pertolongan-Mu yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Dalam ibadah minggu di hadapan Tuhan, kami bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang memberi diri melayani. Terima kasih untuk puji-pujian kami sebagai jemaat-Mu, nyanyian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan. Roh Kudus Tuhan menerangi kami agar kami diutus sebagai anak-anak Allah yang menjadi pembawa kebenaran, jujur di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam syafaat kami hari ini, bersama-sama kami memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat dalam seluruh musim hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal setiap keluarga yang bersyukur atas pertambahan usia sepanjang minggu yang kami lewati dari tanggal 19 sampai 25 hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersyukur atas ulang tahun dan juga minggu yang akan datang. Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi seluruh warga jemaat. Bersyukur atas kelahiran cucu kekasih. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu bagi keluarga Nyonya Marta Bungin. Tuhan menganugerahkan cucu di tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur bersama dengan anggota baru yang bergabung di tengah-tengah jemaat Rama. Terima kasih untuk keluarga Bapak Faisal, kasih dan pertolongan Tuhan nyata. Bapa di sorga, dalam syafaat, kami bersama-sama membawa seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati majelis gereja, seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan. Ibadah Paskah PWGT yang akan berlangsung di tengah-tengah jemaat Tuhan memberkati
tim kerja, dan juga pengurus bahkan anggota PWGT. Kami berdoa untuk anak-anak kami katekisasi yang akan menyerahkan dirinya untuk disidi pada tanggal 2 Mei yang akan datang. Seluruh persiapan anak kami, pendampingan orang tua, dan juga dari majelis gereja, Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa, membawa di hadapan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang di tengah-tengah perawatan di rumah sakit. Tuhan, Engkau mengenal satu persatu jemaat yang saat ini dalam perawatan. Kami mohonkan berkat-Mu, hadirlah Tuhan menguatkan, menopang yang sementara dalam perawatan di rumah sakit Ibu Matilda Timisela, Gilbert Irwan, dan juga Bapak Agus Mangi. Dan yang dalam perawatan di rumah Tuhan, Engkau mengenal mereka satu persatu. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk keluarga yang dalam duka cita karena Tuhan memanggil orang-orang yang dikasihi. Mohon pimpinan, kekuatan, dan penghiburan untuk keluarga besar almarhumah Nyonya Monika Allobua Salusu, adik dari Ibu Yohana Salusu Tiku Padang yang meninggal di Jayapura dan telah dimakamkan. Tuhan, Engkau menghibur, menguatkan anak-anak yang dalam kedukaan dan seluruh keluarga besar. Kami juga memohonkan kekuatan penghiburan untuk keluarga besar almarhum Victor, Bapak Victor Iwan Papayungan, kakak dari Ibu Messi Papayungan dan Bapak Sony Budi Pandin, dan telah diberangkatkan ke Toraja Utara. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Dan semua jemaat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang masih dalam masa-masa duka, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami berdoa bersama untuk seluruh proses pembangunan gedung serbaguna, gedung sekolah minggu. Tuhan berkati jemaat, topangan doa dan dana dari seluruh jemaat. Kami berdoa bersama untuk semua program di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja. Mohon berkat Tuhan untuk proses emeritasi hamba Tuhan Bapak Pendeta Yusuf Sudimaliku yang akan berlangsung pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Berkati badan pekerja sinode yang akan melayani. Berkati tim kerja yang terbentuk bersama dengan topangan doa dari seluruh jemaat bersama majelis gereja agar ibadah emeritasi berlangsung dalam pimpinan Tuhan. Mohon kekuatan, keteguhan iman, dan jaminan kesehatan untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Yusuf Maliku agar terus menjalani kehidupan beriman dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini jemaat-Mu telah menyerahkan ungkapan syukur melalui persembahan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap jemaat dalam mengelola harta Tuhan secara bertanggung jawab, memberkati penataan pengelolaan majelis gereja dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat melalui persembahan syukur dari jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, ketika kami bersama sehati berdoa saat ini, kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena bencana alam. Saudara-saudara kami yang ada di NTT, ya Tuhan, Engkau hadir di sana di tengah-tengah keterbatasan dan keberadaan mereka melalui topangan doa dari seluruh warga jemaat agar kehadiran kami melalui doa, melalui topangan dana, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan,
Tuhan, Engkau mengenal setiap hamba-Mu, setiap Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kami yang tunduk di hadapan-Mu saat ini, baik yang ada di ruang gereja maupun di ruang virtual. Dalam keberadaan mereka hadirlah Tuhan, memegang tangan mereka dalam melangkah ke depan, memegang setiap keluarga untuk kuat menghadapi pergumulan, dan memegang tangan mereka untuk menjadi saksi kebenaran kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu tanggal 25 April 2021, penyampaian. Yang pertama, ibadah Minggu akan dilaksanakan secara tatap muka mulai tanggal 2 Mei 2001 dengan 3 kali ibadah, yakni pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 17.00 WITA. Ibadah jam 9 pagi tetap dilakukan dengan live streaming. Agar kehadiran warga jemaat tertib dan teratur, warga jemaat akan digilir setiap kelompok, dan sangat diharapkan anggota jemaat mengikuti jadwal yang ada agar kita semua dapat saling menjaga penyebaran virus corona. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 2 Mei 2001 pukul 6 pagi kelompok 2, 6, dan 8. Untuk pukul 9 kelompok 3, 4, dan 7. Untuk pukul 17.00 kelompok 1, 5, dan 9. Untuk ibadah hari Minggu pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 6 pagi kelompok 1, 6, dan 9. Pukul 9 pagi kelompok 2, 5, dan 7. Pukul 17.00 sore kelompok 3, 4, dan 8. Selanjutnya ibadah karte dan insidentil dilayani dan diikuti oleh tetangga terdekat, pelayan majelis gereja yang bertugas, yakni liturgis dan komisi perbendaharaan. Yang ketiga, secara ibadah sekolah minggu dan remaja sudah bisa dilaksanakan di tempat kebaktian masing-masing mulai Minggu 2 Mei 2001 kecuali Indria. Peneguhan sidi reguler 2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Mei 2001 pukul 9 WITA. Disampaikan bahwa pada saat peneguhan sidi akan dilayankan perjamuan kudus bagi katekisasi yang disidi. Ibadah emeritasi atau ibadah memasuki masa pensiun Bapak Pendeta Yusuf Sudi Maliku STH, jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Mei 2021 pukul 9 WITA. Yang kedua, kebaktian syukur. Pada hari Senin 26 April 2021 akan dilaksanakan kebaktian syukur di rumah keluarga Krisno S. Tanimba, kelompok 5 pukul 17 WITA. Yang ketiga, katekisasi. Ibadah bersama murid-murid katekisasi sidi reguler tahun 2020 dan orang tua anak atau wali akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 18 WITA, pelayan Pendeta Petrus Tangkeallo STH. Yang keempat, PWGT Jemaat Rama. Ibadah perayaan Pasca PWGT Jemaat Rama dalam live streaming akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 April 2001 pukul 17.00 WITA di Gereja Rama, pelayan Pendeta Agustinus Pali STH. Yang kelima, penerimaan peserta didik baru. TK Kristen Tunas Rama menerima peserta didik baru tahun ajaran 2001-2002. Pendaftaran dimulai pada tanggal 5 April 2021 sampai Mei 2021. Kontak person Ibu Oktavia dengan nomor HP 085 242 810 181 dan Ibu Yuspina dengan kontak HP 081241706144. Rincian biaya: formulir pendaftaran 50.000, uang pangkal 500.000, uang alat 500.000, uang baju 600.000,
buku paket 500.000, renang 120, majalah bulanan 100.000, jadi total 2.370.000. SPP per bulan sesuai dengan wawancara dengan pengurus TK Kristen Tunasrama dan kepala sekolah. Demikian penekanan warta jemaat. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat pujian firman-Mu, kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, biarlah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di ruang virtual maupun di ruang ibadah saat ini, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah setia memuliakan Tuhan dan arahkan hatimu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan melakukan Kidung Jemaat 388 ayat yang pertama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu mendung malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Jemaat silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama
mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat menjaga protap kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji Tuhan. Bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum dan mahkota gelap milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Saat-saat kelam ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat